Semoga semoga bisa bisa sharingnya ini. Jadi saya selalu bicaranya sharing ya, jadi berbagi. Siap. Setidaknya apa yang saya alami, apa yang saya jalani, apa yang menjadi bagian pekerjaan saya itu saya bisa sharing. Senang sih biar semuanya juga teman-teman paham, tahu, dan mungkin nanti ada teman-teman yang mau masuk atau berkecimpung di dunia industri perhotelan itu sudah nggak kaget, udah nggak canggung ya. Jadi biar bisa adapt-nya cepat, adaptasinya cepat, terus bisa langsung berkontribusi tentunya buat perusahaan. Oke, yang kemarin tuh kita udah bahas sesi pertama untuk MICE ya. Jadi saya coba ulang sedikit yang kemarin, nanti langsung kita lanjut ke berikutnya. Saya izin share screen ya. Oke. Oke, udah kelihatan ya teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi kemarin kita sempat ngobrolin MICE, terus apa sih yang diperlukan saat kita dalam industri MICE ya. Jadi saya coba sedikit ngulang deh yang kemarin, beberapa poin-poinnya aja yang teman-teman mungkin bisa ingetin. Nah, saya ngulang sedikit. Jadi balik lagi bentuk-bentuk MICE itu ada 4 ya. Jadi MICE sendiri itu yang pertama adalah M-nya itu meeting. Jadi adalah suatu pertemuan yang diadakan oleh sekelompok orang yang mengembangkan usaha sedang dia geluti. Jadi pembahasan yang dilakukan biasanya seputar peningkatan sumber daya manusianya, jalin kerjasamanya, pengembangan profesionalismenya, lalu hubungan dengan masyarakat, dan peningkatan komunikasi. Jadi beberapa contoh MICE yang ada saat ini itu ada skalanya juga, ada nasional, ada internasional. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat atau baca berita lah, kayak kemarin tuh ada meeting misalnya negara-negara ASEAN atau negara-negara hubungan bilateral, itu juga merupakan bagian dari MICE. Nah, dampaknya itu tentunya banyak, ya, nggak hanya tentang pokok permasalahan atau pokok pembahasan yang dibahas dalam meeting tersebut, tapi impact-nya ke industri pariwisata itu luar biasa. Jadi kebayang berapa hotel yang akan terisi kamarnya, terutama di lingkungan dari tempat bisnis atau tempat melakukannya meeting tersebut. Lalu berapa transport yang memang dibutuhkan untuk kegiatan meeting tersebut, itu semuanya merupakan impact dari MICE itu sendiri. Nah, kenapa saat ini kita sedang mencoba ya, jadi mencoba terutama di Indonesia itu mencoba beberapa MICE yang kebetulan atau mungkin juga memang ditunjuk oleh dunia internasional itu diselenggarakan di negara kita. Jadi kalau misalnya teman-teman kemarin sempat datang ke Lombok ataupun juga nggak sempat ya nonton di TV aja, itu juga merupakan satu gelaran MICE, di mana kayak MotoGP, lalu kemarin di Jakarta ada Formula E, ya, itu juga bagian di mana impact-nya itu besar banget sama dunia pariwisata, terutama perhotelan. Kebayang berapa uang atau berapa nominal uang yang berputar pada saat event penyelenggaraan tersebut. Which is event-nya itu cuma 1, 2, atau 3 hari, tapi uang yang berputar di situ itu luar biasa. Nah, itu dampak ke sosialnya juga baik, dampak ekonominya juga baik. Jadi makanya sekarang kayaknya Indonesia udah mulai pelan-pelan terus membuka diri untuk gelaran-gelaran MICE di Indonesia. Lalu insentif. Nah, insentif biasanya ini buat karyawan, buat para pekerja. Jadi sebuah program yang diberikan oleh perusahaan sebagai motivasi bagi karyawan untuk tujuan agar karyawan tersebut menjadi lebih giat
dalam bekerja dan memiliki keinginan untuk memperbaiki prestasinya di dalam perusahaan. Nah, ini untuk pemacu ya, pemacu dan pemicu supaya si karyawan ini tetap loyal, tetap bisa memberikan kontribusi yang besar, kontribusi terbaiknya untuk perusahaan tersebut. Lalu convention, nah ini lagi-lagi gelaran cukup besar dan Indonesia juga sudah beberapa kali dipercaya untuk menggelar atau ditunjuk sebagai tuan rumah dalam beberapa event convention baik nasional skalanya maupun internasional. Jadi ini adalah kalau bahasa kita itu adalah pertemuan sekelompok orang itu secara bersama-sama bertukar pikiran, pengalaman, dan informasi melalui pembicaraan terbuka, saling siap untuk mendengar dan didengar serta mempelajari. Jadi mendiskusikan kemudian menyimpulkan topik-topik yang dibahas dalam sebuah pertemuan. Nah, konferensi ini dalam satu organisasi, itu baik nasional ataupun internasional, itu biasanya program formal, lalu dipublikasikan, lalu biasanya digelar itu secara kontinu ya, dan tempat penyelenggaranya itu biasanya berganti-ganti. Kayak misalnya kita ambil contoh kecil, konvensi KTT non-blok lah. Itu KTT non-blok itu biasanya tempatnya itu berpindah-pindah di mana anggota yang tergabung dalam KTT tersebut. Jadi bisa Indonesia atau bisa negara lain yang memang tergabung dalam organisasi KTT non-blok tersebut. Lalu yang keempat, E-nya itu adalah exhibition. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, exhibition itu macam-macam. Nah, kalau teman-teman yang mau tahu exhibition seperti apa, silakan. Jadi periode sampai dengan pertengahan Juli tahun ini, itu PRJ sudah dibuka. Nah, itu juga bagian dari sebuah exhibition. Biasanya di dalam exhibition itu ada perkenalan produk, ya. Jadi pameran lah kalau bahasa kitanya, itu yang diselenggarakan oleh beberapa produsen yang biasanya di manage ataupun juga diselenggarakan oleh satu event organizer lah bahasanya ya, yang akan memanage semuanya itu menjadi satu rangkaian kegiatan yang nantinya bisa memberikan banyak keuntungan, nggak cuma untuk para produsen atau yang membuat produk atau yang memasarkan produk, tetapi juga yang tadi saya bilang bahwa impact-nya itu kemana-mana. Jadi kalau PRJ buka, ini hal kecil aja, biasanya abang-abang kerak telur itu berjejer di sepanjang daerah Kemayoran atau di sekeliling Pekan Raya Jakarta. Nah, itu dampak sosial yang memang luar biasa dan nggak kecil ya. Jadi kalau dalam exhibition sebesar itu biasanya perputaran uang dari konsumen ke produsen atau semuanya ya terkait dengan event tersebut itu nggak hanya miliaran tapi bahkan bisa sampai triliunan ya, tergantung daya beli masyarakat juga saat ini, lalu hal-hal lain yang bisa menunjang hal tersebut. Oke, itu yang mungkin kalau istilah-istilah kemarin sudah saya sampaikan juga, paling kita refresh lagi bahwasanya apa sih itu MICE ya. Jadi MICE itu terdiri dari meeting, incentive, convention, dan exhibition. Harusnya teman-teman juga semua udah tahu kalau apa-apa aja sih penunjang-penunjang dari MICE. Nah, di sesi kedua ini saya coba akan masuk ke sejarah MICE di Indonesia. Jadi awalnya tuh MICE di Indonesia itu kapan sih dan apa sih gitu. Oke, jadi kalau teman-teman sempat ingat ya, jadi MICE dan perkembangan MICE, sejarah dan perkembangan MICE di Indonesia. Jadi MICE itu sendiri di Indonesia itu mulai berkembang di Indonesia sejak terselenggaranya Konferensi Asia Afrika di Bandung. Itu pada tahun 1955. Nah, setelah konferensi tersebut itu terselenggara, jadi mulai dari pentingnya memiliki sumber daya manusia yang handal dalam organisasi penyelenggaraan, baik konferensi tingkat nasional maupun internasional. Jadi pada tahun 1991 melalui keputusan Menteri Parpostel, jadi dulu Kementerian Pariwisata namanya Parpostel, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, itu nomor KM 108/HM-703/MPPT tahun 91 dan keputusan Dirjen Pariwisata itu nomor
06 garis miring U garis miring 4 Romawi garis miring 1992 itu pemerintah menerapkan tata laksana ketentuan usaha jasa konvensi. Jadi perjalanan insentif dan pameran atau dalam istilah lainnya disebut meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE. Ya, jadi awal cikal bakalnya MICE di Indonesia itu tahun 1955 yang kebetulan kita menjadi tuan rumah yang pertama penyelenggaraan konvensi Asia Afrika. Oke. Nah, sejak saat itu industri MICE di Indonesia itu berkembang pesat dengan munculnya perusahaan yang bergerak di bidang profesional, jadi sebagai Professional Convention Organizer atau PCO, lalu Professional Exhibition Organizer atau PEO, maupun Event Organizer lainnya. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak untuk mengarrange atau membuat suatu event ini berjalan dengan baik. Ya, baik itu dari sisi untuk convention-nya, jadi itu semua mereka urus, dari tempatnya di mana, hotel-hotel atau tempat menginapnya delegasi-delegasi di mana, lalu fasilitas-fasilitas penunjangnya, transportasinya, kendaraannya, lalu hal-hal lainnya yang harus membuat para delegasi atau para peserta itu nyaman. Ya, gak kebayang kalau misalnya peserta harus jalan kaki terlalu jauh ke area convention atau ke area meeting, sedangkan mereka adalah kepala-kepala negara atau perwakilan-perwakilan negara yang menteri atau segala macamnya. Nah, itu benar-benar dipikirkan. Jadi nggak bisa untuk menyelenggarakan suatu event besar seperti convention besar itu cuma disiapkan dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, itu biasanya nggak mungkin. Ya, apalagi sekarang Indonesia juga sedang mempersiapkan, ya. Jadi di tahun sebelumnya Indonesia sudah mempersiapkan untuk G20 yang akan diselenggarakan di Indonesia, nggak salah itu Bali dan Jakarta. Nah, itu juga panjang prosesnya. Ada kick off meeting dulu, ada segala macam, ada persiapan dan macam-macam. Termasuk registrasi dan segala macam itu juga disiapkan jauh-jauh hari, jadi nggak bisa dadakan. Nah, jadi hal ini juga penting banget sebagai yang perlu kita ingat bahwa sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang kompeten di bidang tersebut ini juga perlu. Ya, walaupun saat ini banyak banget IO, banyak banget event organizer, wedding organizer, ataupun juga convention organizer, yang tentunya orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang memang memiliki kompetensi yang cukup baik, ya, dalam menjalankan atau menghelat sebuah acara atau event. Nah, buat teman-teman yang nanti mungkin sekarang ada yang udah ikut gabung dalam IO ya nggak apa-apa. Kalau emang ngerasa punya feel dan passionnya di situ, kembangin, karena ini adalah bisnis yang menjanjikan dan bisnis yang terus ada, ya. Kecuali memang pada saat pandemi, ya. Bahkan mungkin teman-teman yang berkecimpung di dunia event organizer ataupun juga convention organizer atau exhibition organizer itu agak panik di awal-awal. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu pandemi, segala sesuatunya itu bisa secara visual. Ya, jadi ada pameran mobil visual. Nah, itu ya, kenapa saya bilang sumber daya manusia itu memang harus handal dan kompeten, karena dia harus bisa berpikir kalau tidak bisa secara langsung, nah itu seperti apa. Jadi sekarang ternyata teknologi itu sudah digunakan untuk acara-acara exhibition ataupun juga internasional. Jadi combine antara teknologi dan manual itu saya rasa luar biasa, ya, jadinya. Jadi kita bisa melihat sesuatu itu dalam sisi teknologinya, tapi kita juga bisa melihat langsung. Oke, nah, jadi berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Kreatif, jadi sektor MICE menyumbang 30% pemasukan negara di bidang pariwisata. Ya, tadi saya bilang bahwa ini adalah bisnis yang melibatkan banyak pihak dan bisa menguntungkan juga banyak pihak.
Jadi dalam rangka memajukan sektor MICE, Kementerian Pariwisata telah memilih dan menawarkan 16 kota sebagai destinasi MICE unggulan yang didasari oleh adanya fasilitas dan infrastruktur yang lengkap yang berstandar internasional sehingga mampu mendukung pelaksanaan MICE di kota-kota tersebut. Jadi seperti ketersediaan convention center, akomodasi, transportasi, telekomunikasi, dan lain-lain. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi untuk menunjuk sebuah kota untuk menjadi tempat digelarnya MICE, itu banyak hal yang memang harus dilihat. Yang pasti tempat. Ada nggak convention hall atau convention center yang bisa menampung jumlah peserta yang diundang. Ya, jadi jangan sampai kita menggelar acara buat 1.000 orang, tapi ternyata daerah itu tidak punya convention hall atau convention center yang bisa mengcover atau mengcover para tamu undangan ataupun delegasi. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi faktor penentu di mana diselenggarakannya event terutama internasional. Nah, kenapa paling sering banget kalau kita lihat itu Jakarta, Bali, nah itu paling sering kita dengar bahwa dijadikan tempat untuk melakukan MICE atau convention. Tentunya Jakarta punya banyak convention center, punya banyak kamar, hotel-hotelnya. Nah, di Bali juga seperti itu. Biasanya kota-kota besar sudah memiliki kemampuan seperti itu ya, termasuk dengan WiFi. Jadi internet provider, telekomunikasi itu penting banget. Karena biasanya pada saat event-event internasional ini, itu WiFi itu sangat dibutuhkan, baik untuk para delegasi ataupun juga para awak media yang meliput dan untuk mengirim berita ke negaranya masing-masing. Oke, lalu terkait MICE juga pada tahun pada Mei 2009 diterbitkan peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor 18 /UM-001/MKP /2009 tentang pedoman pengguna jasa dan produk usaha mikro kecil menengah dalam kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran. Jadi diharapkan dengan keputusan ini kesempatan terbuka lebar bagi para pelaku UKM untuk mempromosikan jasa dan produknya dalam kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau bisnis MICE. Ada dua badan dunia ya yang memberikan peringkat untuk destinasi MICE, yaitu adalah International Congress and Convention Association atau ICCA, lalu ada Union of International Association atau UIA. Nah, jadi teman-teman saat ini memang bisnis MICE atau ini memang sudah terus dikembangkan. Jadi kenapa jadi UMKM juga tetap bisa ikut berkontribusi ya, ikut juga masuk ke dalam industri ini. Jadi kalau teman-teman juga yang punya UMKM, kenapa enggak ya? Kalau memang bisa, coba mulai membuat produknya sebaik mungkin, sebagus mungkin untuk bisa bersaing dengan produk-produk yang memang dari produsen-produsen besar. Oke, lalu ICCA yang merupakan organisasi dunia, itu adalah perhimpunan para penyelenggara konvensi dan kongres menyatakan bahwa nilai belanja wisatawan MICE besarnya 7 kali lipat dibandingkan belanja wisatawan yang berlibur biasa. Nah, jadi kenapa UMKM pemerintah itu mendorong UMKM karena memang luar biasa. Kebayang 7 kali lipat dibanding nilai belanja wisatawan yang berlibur biasa. Nah, wisatawan MICE merupakan sosok yang berpengaruh karena menduduki jabatan papan atas dalam organisasi biasanya. Lalu ICCA juga sering digunakan sebagai parameter oleh para pelaku industri MICE, dan organisasi ini menetapkan peringkat dunia berdasarkan negara dan kota. Pada 2018 lalu, Indonesia itu menduduki posisi ke-36 sebagai negara destinasi MICE di dunia. Nah, jadi Indonesia sudah merupakan satu negara yang menjadi pilihan ya untuk diselenggarakannya MICE, diselenggarakannya event, exhibition, convention, dan lain sebagainya.
Oke, kita lanjut. Nah, potensi bisnis MICE. Ya, jadi perkembangan industri MICE itu telah memberikan warna yang beragam terhadap jenis kegiatan industri jasa yang identik dengan pemberian pelayanan atau servis. Jadi MICE merupakan bisnis yang memberikan kontribusi tinggi secara ekonomi, terlebih bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Lalu kualitas pelayanan yang diberikan mampu memberikan kepuasan kepada setiap peserta. Dan industri MICE mampu memberikan keuntungan yang besar bagi para pelaku usaha di industri tersebut. Dan berkembangnya MICE industri sebagai bentuk industri baru yang itu bisa menguntungkan bagi banyak pihak, karena industri MICE ini merupakan industri yang kompleks yang tadi saya sampaikan, jadi melibatkan banyak banget pihak dari yang bawah sampai dengan yang atas. Nah, alasan inilah yang menjadikan tingkat pertumbuhan para pengusaha penyelenggara MICE itu bermunculan, ya, sehingga tidak dipungkiri industri MICE itu sebagai industri masa kini yang banyak diminati oleh para pelaku bisnis. Karena bisnis MICE ini memang sangat-sangat menjanjikan. Ya. Jadi kita pun kalau misalnya yang tadi saya bilang kita punya UMKM, kita punya satu produk yang kita bisa jual, kenapa enggak? Ya. Kalau teman-teman pernah atau sekarang udah pernah juga main ke Sarinah, jadi Sarinah yang baru, itu di dalamnya itu mostly hampir 90% itu produk-produk UKM, produk-produk Indonesia yang memiliki daya saing yang bagus dan kualitasnya luar biasa. Ya, jadi kalau ke Sarinah sekarang, jangan kaget kalau misalnya ngeliatin produk kayak batik, lalu ukiran, anyaman, segala sesuatunya itu yang benar-benar asli Indonesia, dan memang marketnya untuk dijual untuk orang-orang Indonesia dan tentunya orang-orang asing yang datang ke Indonesia, ke Jakarta khususnya untuk membeli sebuah karya otentik Indonesia. Nah, di situ sekarang kalau bisa dilihat luar biasa banget ya. Jadi UMKM aja isinya semuanya mostly 90% UMKM di Sarinah yang baru sekarang, dan itu bagus-bagus dan kualitasnya juga kualitas ekspor ya, yang tentunya bisa memberikan kebanggaan sendiri juga buat Indonesia. Oke. Nah, ini adalah bagian tetap dari impact dari bisnis MICE. Jadi itu mendukung banget potensi daerah. Jadi dalam mengembangkan industri pariwisata di Indonesia, penting rasanya digalakkan pengembangan promosi dan pemasaran terpadu yang berkelanjutan. Jadi sehingga diharapkan hal tersebut dapat berdampak langsung kepada multi-player effect, baik dari sisi ekonomi, perdagangan, industri, dan pencitraan di kancah nasional maupun internasional. Jadi kalau misalnya ada event di satu negara, lalu di negara tersebut ada ditempatkan atau diselenggarakan lagi di satu kota, dan itu biasanya kota tersebut pasti akan menjadi bahan atau trending topik ya di dunia manapun. Jadi kalau misalnya gelarannya internasional, itu maka negara atau daerah tersebut, kota atau kabupaten atau tempat di mana penyelenggaraan itu dilaksanakan, itu akan pasti menjadi sebuah pemberitaan yang luar biasa. Itu bagian dari efek bagi daerah ya untuk nantinya itu bisa mendapatkan atau dikenal setidaknya oleh para turis-turis atau peserta delegasi dari mancanegara. Nah, untuk kedepannya jadi tamu-tamu yang tadinya ikut MICE terus dia nanti balik ke negaranya, dia cerita ke teman-temannya segala macam bahwa kota itu bagus, daerah itu bagus, kalau ke Indonesia datang ke situ aja, bla bla bla. Nah, itu akan otomatis akan menarik para wisatawan untuk berkunjung ke daerahnya tersebut. Nah, melalui destinasi MICE, jadi beragam peluang untuk kebangkitan usaha kecil, ini yang tadi saya sampaikan juga UMKM, itu akan terus berkembang. Jadi semakin banyak tamu yang datang atau tamu-tamu asing yang datang mengunjungi daerah tersebut, otomatis ya para warga dan pelaku bisnis UMKM yang ada di daerah tersebut terus akan
memproduksi, terus akan mengembangkan bisnisnya, jadi mengembangkan UMKM-nya, dan itu akan menjadi sebuah pemasukan baik buat si pengusaha tersebut, pengusaha UMKM, ataupun juga untuk pendapatan daerah tersebut. Jadi otomatis synchronize-nya itu seperti itu ya. Jadi sudah pasti kalau semakin banyak demand, banyak peminat, produksi banyak, pendapatan otomatis meningkat. Nah, berbagai daerah yang telah menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung tumbuhnya industri mais itu selain Jakarta, lalu Bali, Surabaya, itu juga udah mulai bermunculan sekarang banyak daerah-daerah yang menjadi tujuan mais. Nah, pengembangan promosi dan pemasaran terpadu berkelanjutan itu dapat menarik para konsumen mais baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi nggak harus internasional ya, paling nggak skala nasional itu juga bisa membangkitkan pamor dan juga ekonomi dari satu daerah. Kalau misalnya kayak yang lokal itu contohnya kayak mungkin MTQ ya, kalau yang teman-teman tahu. Jadi MTQ pun itu juga skalanya nasional. Salah satu contoh itu biasanya dia keliling dari satu provinsi ke provinsi lain tiap tahunnya. Nah, itu juga luar biasa impact dan dampak dari sisi ekonominya. Nah, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Jadi berbagai jenis produk ekonomi kreatif yang dipamerkan itu diharapkan itu bisa mendorong tumbuhnya pelaku kreatif sehingga dapat mampu mendukung ekonomi regional dan nasional. Jadi kota-kota besar di Indonesia sebagai pusat industri emas berskala nasional maupun internasional dapat mendukung promosi dan penjualan produk-produk Indonesia. Dan penyelenggaraan berbagai kegiatan baik itu mega sport event seperti MotoGP, lalu Formula E, atau which is misalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia, itu dampaknya luar biasa. Atau kalau yang suka badminton ya, jadi Indonesia Master, atau gelaran-gelaran internasional sport event itu juga luar biasa. Lalu ada meeting insentif, conference exhibition, mega entertainment seperti live music, konser, itu juga berdampak ke semua aspek. Ya, jadi yang suka Korea mungkin kalau misalnya datang artis-artis Korea itu pasti hal terkecil aja paling nggak dia beli air minum atau paling nggak dia jajan permen atau segala macam, itu hal kecil. Kebayang kalau misalnya ini terus bisa di-manage, bisa dikembangkan, dan tentunya semakin banyak nominal yang akan terserap di negara kita, baik itu dari sisi devisa ataupun juga pendapatan dari masyarakat, dan tentunya para pengembang atau pengembangan industri usaha kecil lainnya. Oke, nah ini klasifikasi sumber daya manusia mais. Jadi sumber daya manusia mais yang memiliki kompetensi handal untuk menjalankan event mais merupakan hal yang terpenting dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan dari berbagai kegiatan mais. Adapun kualifikasi SDM-nya yang dibutuhkan adalah satu, mampu merencanakan, menyusun proposal event dan sidang ini maksudnya ya. Lalu mampu menyusun acara untuk konvensi, event mais, dan lainnya, mampu merancang, menerapkan, dan mengevaluasi rencana kegiatan sponsorship. Nah, tentunya sponsorship ini juga bagian dari kegiatan dalam mais. Lalu mampu menyusun, menerapkan, dan memonitor sistem dan prosedur manajemen event, mampu mengkoordinasi kegiatan registrasi bagi delegasi di lokasi event. Jadi jangan sampai tamunya ngantri tapi panjang segala macam. Ini benar-benar harus dipikirkan bagaimana format ataupun juga cara registrasi. Lalu mampu mengkoordinasi kegiatan registrasi bagi sudah mampu menyediakan atau melaksanakan pelayanan yang memadai pada saat event berlangsung. Jadi jangan sampai pelaksanaan itu terkesan jadi amburadul, semrawut, karena yang diatur itu nggak cuma 1-2 orang ya. Jadi harus benar-benar mampu mengatur
banyak orang. Kadang susahnya itu pada saat di lapangan itu ada beberapa mungkin oknum lah kita sebutnya yang nggak bisa diatur atau segala macam. Itu penting banget untuk bisa atau mampu menguasai hal tersebut. Lalu mampu memproses dan memonitor pelaksanaan registrasi pada saat event. Lalu mampu menyelenggarakan kegiatan ramah tamah, mampu merencanakan dan mengkoordinir kegiatan budaya. Nah, biasanya di sela-sela event pasti akan ada kegiatan-kegiatan budaya yang ditampilkan ya, tentunya baik internasional maupun nasional. Biasanya itu menampilkan kebudayaan-kebudayaan daerah untuk ya balik lagi untuk menjual daerahnya dalam artian positif, memperkenalkan budaya daerahnya sehingga menarik para wisatawan untuk hadir atau datang kembali mengunjungi daerah tersebut. Oke, lalu kota-kota MICE ya. Jadi kita masuk ke kota-kota MICE. Nah, kota-kota MICE di Indonesia. Jadi beberapa kegiatan MICE di Indonesia saat ini sedang berkembang. Hal itu bisa dilihat dari semakin banyaknya event yang diselenggarakan baik di Indonesia, yang diselenggarakan di Indonesia baik skala nasional maupun skala internasional. Para delegasi yang datang untuk menghadiri sebuah event itu membutuhkan berbagai macam fasilitas lain di luar dari kebutuhan event. Jadi misalnya fasilitas hiburan, belanja, kuliner, dan sebagainya. Nah, wisatawan MICE yang disebut juga wisatawan MICE yang disebut juga dengan business traveler itu memiliki beberapa kelebihan dibanding wisatawan biasa. Di antaranya adalah sebagai opinion leader. Jadi penilaian mereka tentang suatu wilayah yang melaksanakan sebuah konferensi itu dapat memberikan pengaruh bagi pihak lain. Jadi turis MICE itu juga tergolong turis karena mereka tinggal lebih lama dan lebih banyak menghabiskan uang daripada wisatawan biasa. Ya. Bahkan ditenggarai pengeluarannya itu 7 kali lipat daripada wisatawan leisure atau wisatawan biasa yang liburan, dan mereka adalah sebuah aset yang berharga bagi industri pariwisata. Nah, itu kenapa sekarang semua negara itu berbondong-bondong ya untuk bisa menjadi tempat atau tuan rumah dalam gelaran event nasional, event multinasional yang tentunya akan berdampak sangat positif bagi negara tersebut. Nah, pasar industri MICE adalah pasar yang tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi harga dibanding pasar leisure, dan multiplier effect pada bidang ekonomi tidak ya, jadi menyebar kemana-mana itu efeknya. Lalu saat ini efek globalisasi juga telah mempengaruhi tren persaingan pada industri yang sebelumnya itu persaingannya antar perusahaan, saat ini menjadi persaingan antar destinasi. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa sekarang setiap negara atau skala lokal ya, skala nasionalnya itu setiap daerah itu berlomba-lomba untuk memperbaiki infrastruktur dan mempersiapkan daerahnya untuk menjadi tempat destinasi untuk MICE. Mau itu olahraga ataupun juga event convention atau exhibition. Ya, seperti halnya kayak PON, terakhir PON kemarin kita di Papua, nah itu luar biasa. Kebayang yang belum pernah ke Papua, semua datang ke Papua, para atlet, dan tentunya mereka mengeluarkan uang untuk belanja oleh-oleh itu nggak sedikit. Ya. Nah itu dampaknya sangat-sangat terlihat. Nah, satu wilayah yang ingin mengembangkan destinasi MICE itu harus memperhatikan 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Nah, untuk mewujudkan 3A tadi, ada 7 hal utama yang disiapkan, yaitu fasilitas meeting dan konferensinya, fasilitas pameran, dukungan fasilitas entertainment, termasuk daya tarik wisata, baik itu alam dan budaya, lalu aksesibilitas berupa bandara internasional, ya, karena yang datang itu kalau internasional pasti pesawatnya besar-besar, jadi runway bandaranya itu harus cukup atau harus memadai untuk pesawat-pesawat besar. Lalu fasilitas akomodasi dengan banyak pilihan serta kualitas pelayanan yang prima. Nah, ini hotel-hotel atau fasilitas penginapan, nah itu harus memadai dan mencukupi ya untuk para tamu-tamu undangan.
Nah, lalu lingkungan sekitar yang terdapat fasilitas umum, ya, perbankan, keamanan yang terjamin, ya, lalu destinasi yang baik, yang itu bersih dan aman. Nah, ini merupakan salah satu faktor daerah tersebut dipilih menjadi tempat untuk diselenggarakannya event atau MICE. Nah, kita udah sampai ke kota-kotanya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu, jadi ada beberapa kota yang memang sudah menjadi destinasi ya untuk MICE di Indonesia. Itu ada Jakarta, otomatis, Bali, Bandung, Surabaya, Solo, Jogja, Makassar, Batam, Medan, Manado, Padang, Palembang, Balikpapan, Bintan, Semarang, Lombok, dan ini Tangerang maksudnya Jakarta kali ya, Jabodetabek, tapi sekarang sudah cukup dikenal kalau teman-teman tahu daerah BSD ya, jadi mereka juga sudah punya convention hall besar di sana. Nah, udah banyak. Nah, beberapa event kayak event nasional, skala nasional, pameran mobil itu biasanya yang tadinya di JCC sudah suka berganti-ganti ke daerah BSD sana. Nah, seperti itu ya, termasuk konser dan segala macam. Oke, saya rasa cukup cukup saya jelaskan beberapa hal yang dari season 1, season 2 ya. Saya berharap sih teman-teman juga bisa menerima dan memahaminya dengan baik, dan tentunya saya juga berharap teman-teman dari semuanya ini bisa ikut mengembangkan wisata konvensi atau MICE ini ya, atau mungkin bisa berkontribusi juga, atau memang senang dengan hal-hal seperti exhibition dan lain-lainnya. Saya sih selalu berharap dan mendoakan yang terbaik semuanya. Semoga depannya kita berharap semuanya sudah berjalan normal ya. Jadi sebulan terakhir ini kita sudah melihat beberapa event-event internasional, event-event besar itu diselenggarakan, konser musik udah berjalan di mana-mana, event olahraga sudah diselenggarakan juga. Nah, saya sangat positif kita terus menjadi lebih baik, terus menjadi negara yang terbuka ya untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di negara kita, terutama di pariwisata. Itu aja Mbak Dela, makasih buat teman-teman semuanya. Mungkin ada hal yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan. Baik, para hadirin, berikut tadi pemaparan dari Bapak Irawan. Sangat menginspirasi banget ya. Para hadirin yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mikrofon, hand raise, atau melewati kolom chat ini. Silakan. Bu, kalau ada pertanyaan bisa. Mari, boleh. Oke, Pak Irawan, mengenai mes ini Pak Irawan, bagaimana kalau dalam penyelenggaraan acara atau event-event yang tujuannya untuk pariwisata seperti ini mengalami kendala-kendala apa yang sering dialami Pak kalau misalnya kita dalam penyelenggaraan mes seperti ini Pak Irawan? Ya, sebenarnya itu tadi saya sampaikan, makasih loh Pak Nuri. Jadi saya sampaikan tadi bahwa untuk menyelenggarakan sebuah event itu nggak bisa prepare-nya atau persiapannya itu
cuma waktu sebentar ya. Jadi semuanya itu memang harus di-prepare panjang. Bahkan ada yang di-prepare panjang pun itu biasanya pasti ada miss atau ada kendala-kendala kecil. Jadi setidaknya impact-nya itu tidak terlalu besar dengan penyelenggaraan event tersebut. Nah, hal-hal kendala-kendala yang biasanya muncul kalau di acara MICE itu akomodasi, ya. Jadi para delegasi ini agak kesulitan untuk mendapatkan akomodasi kalau memang biasanya kan para delegasi itu datang tidak satu rombongan dan biasanya ada yang memang di-cover oleh ya, menjadi bagian dari pada saat registrasi ada yang memang ada istilahnya pasukan-pasukan pengikutnya lah yang mendukung event ini atau dari negara tersebut. Nah, itu biasanya kendalanya di situ, makanya kesiapan dari hotel, terus akomodasi untuk mempersiapkan fasilitas dan tentunya kamarnya itu sangat penting. Lalu kendala transportasi. Kalau kebayang kalau di Jakarta itu kan macet ya, kadang kita nggak bisa juga kemacetan itu kapan dan berapa dan di mana. Nah, kenapa hal itu biasanya menjadi satu kendala yang memang harus dipikirkan matang-matang. Makanya sebisa mungkin penyelenggara event itu akan mencari tempat akomodasi menginap itu di daerah yang ya. Tapi tentunya kan semua bisa ya Pak, kalau acaranya ini internasional dan ribuan, pasti nggak semuanya di daerah sekitar dari langsung. Jadi itu akan menyebar lah. Jadi misalnya eventnya ada di Senayan, nggak mungkin semua hotel di daerah Senayan itu akan cover. Ada yang akan mundur, nanti ada yang di Kuningan, nah itu menjadi kendala yang sebenarnya perlu diperhatikan juga. Ingat pada saat event Asian Games itu Wisma Atletnya ada di Kemayoran, terus eventnya apa penyelenggaraan ada di mana, tapi kemudian itu menyiapkan jalur khusus untuk kendaraan para atlet. Jadi kalau Pak lihat di di Kemayoran atau apa masih ada sisanya tuh jalur khusus atlet yang memang nggak boleh dilalui oleh kendaraan-kendaraan biasa. Nah, hal gitu sih biasanya teknis-teknis sih kalau udah di event acara. Terus ada juga biasanya komunikasi dari telekomunikasi ya, tiba-tiba wifi-nya atau internetnya yang masalah. Nah itu biasanya hal-hal gitu yang memang sering terjadi, tapi pasti ada backup, ada action plan-nya untuk antisipasi. Jadi sehingga penyelenggaraan acara tersebut intinya itu tidak akan terpengaruh, tapi biasanya hal-hal kecil itu pasti akan ada. Kita cuma bisa meminimalize sebagai penyelenggara itu harus bisa meminimalize kendala-kendala tersebut tidak menjadi kendala yang besar dan bisa merubah atau mengacaukanlah event tersebut. Gitu Pak. Nuri. Oke, makasih Pak Irawan. Mungkin itu yang didapatkan adalah kendala seperti itu ya Pak. Nah kalau seperti Mas ini sebenarnya bagaimana sih Pak pembagi melibatkan apa saja Pak untuk suatu MICE ini bisa diselenggarakan dengan baik, artinya terselenggara dengan baik. Nah ini MICE ini perlu melibatkan siapa saja Pak biar semua itu berjalan lancar. Ya, jadi yang dilibatkan hampir semua aspek Pak. Jadi kalau misalnya kita itu dari semua aspek pendukungnya. Ya, jadi event organizer atau penyelenggara biasanya sudah berkoordinasi termasuk medis, termasuk keamanan, kepolisian, termasuk dengan pemilik kawasan, termasuk dengan penyedia akomodasi. Nah, itu semuanya terlibat. Ya, jadi hal-hal kecil, sehingga hal-hal kecil itu nggak terjadi. Jadi dari faktor keamanan, jadi sudah
dibuat satu, misalnya contoh ya, ring, biasanya disebutnya tuh ring. Jadi ring 1, ring 2. Nah, ring 1 itu pengamanannya berapa ini, lalu ring 2 di sekelilingnya lebih besar lagi, itu juga ada pengamanan. Termasuk akses nanti buat para delegasi itu datang atau mendatangi tempat event, itu juga sudah diamankan. Ya. Jadi macam-macam yang memang sudah disiapkan. Nah, itu makanya preparation-nya itu nggak bisa 1 bulan, bahkan bisa 1 tahun sebelumnya acara itu udah disiapin, Pak. Jadi koordinasi benar-benar harus baik ya, karena kan dalam menyelenggarakan event di Indonesia, event kecil aja kadang event konser musik lah kita sebutnya ya, kalau di daerah kita di Jakarta atau di kota-kota besar atau di daerah-daerah kecil itu pun juga harus ada izinnya, dan izinnya itu juga nggak bisa besok mau konser sekarang minta izin, kan nggak bisa. Jadi memang harus semuanya terprepare dengan baik, Pak. Ya, jadi melibatkan semua yang memang menjadi bagian dari itu, termasuk orang-orang kayak misalnya nanti siapa yang menjadi penerima delegasi di event tersebut. Nah, tentunya kan pihak IO ini juga akan mencari sebutannya ASER ya, atau orang-orang pendamping atau penerima tamu-tamu delegasi yang bisa bahasa Inggris kah, atau yang bisa bahasa Spanyol karena orang yang bisa bahasa Inggris. Termasuk hal-hal tersebut itu juga disiapin, Pak, kalau eventnya internasional. Oke, Pak Irawan, makasih banyak penjelasannya, Pak Irawan. Bang. Baik, para hadirin, tidak terasa waktu sudah habis. Saat kita mengakhiri mentoring kelas kita pada hari ini, menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua. Sebelum menutup acara, izinkan saya mendokumentasikan kegiatan kita. Dapat dulu untuk menyalakan kamera sejenak, lalu 1, 2, 3. Terima kasih banyak kepada Bapak Irawan dan peserta yang telah mengikuti mentoring kelas ini hingga akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan salam sejahtera. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sehat semuanya. Terima kasih Pak Irawan. Sehat-sehat selalu Pak Irawan. Terima kasih Pak Irawan, makasih semuanya. Sehat selalu. Cabai. Kok bisa tahu di situ? Apa? Maksudnya yang rekomendasi di situ? Kita kan ada tim